Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam nama budaya. Puji Tuhan, haleluya. Buddha Maha Pengasih. Oke, selamat malam teman-teman CGP Angkatan 6 yang hebat dan luar biasa. Izinkan kali ini saya atas nama kelompok akan memberikan penjelasan materi tentang eksplorasi konsep modul 3.3 forum diskusi, di mana di kelompok ini terdiri dari satu, saya sendiri Iwayan Swece SS, yang kedua ada Ibu Wayan Deni Jiandri SPD, yang ketiga ada Bapak Kayan Rudi Arta SPD. Oke, eksplorasi konsep modul 3.3 forum diskusi, masih kita bersama Bapak Fasil kita yang hebat dan luar biasa, Bapak I Gusti Ketut Atmaja, dan Bapak pengajar praktik kita juga, Bapak Gede Putra Aryawan. Beliau adalah orang-orang hebat yang selalu mementor kita dengan rasa kemanusiaan yang tinggi, yang benar-benar menghamba kepada murid, sehingga membuat murid selalu nyaman dan bahagia. Oke, inilah profil atau foto profil kita bertiga. Yang pertama ada Bapak Kayan Rudi, Bapak Wayan Swece, dan Ibu Deni Jiandri. Kenapa saya taruh di tengah? Karena tugas kita sebagai kaum Adam adalah menjaga keberadaan Hawa itu sendiri. Oke, di sini ada pengelolaan program yang berdampak pada murid. Poin yang didiskusikan. Oke, kita lihat. Yang poin-poinnya yang didiskusikan, yang A itu ada jenis program atau kegiatannya, apakah kegiatan intrakurikuler, ekstrakurikuler, atau kokurikuler sekolah. Yang ke B ada karakteristik yang dikembangkan guru atau sekolah dalam kegiatan atau program tersebut, mengacu pada model atau aset sekolah. Nomor C, sejauh mana aspek suara, pilihan, dan kepemilikan murid dipromosikan atau didorong dalam kegiatan tersebut. Oke, kita di sini kasih penjelasan sedikit tentang intrakurikuler sebelum kita lari ke program yang akan kita mainkan. Intrakurikuler, program atau kegiatan belajar mengajar sebagaimana yang sudah dilakukan selama ini sesuai jam pelajaran yang terjadwal. Mata pelajaran yang diberikan dalam kegiatan intrakurikuler tersebut sifatnya wajib diikuti oleh seluruh siswa. Pelaksanaan belajar mengajar dilakukan sesuai jadwal yang telah ada dan terstruktur sesuai kurikulum. Berikutnya, pengertian tentang ekstrakurikuler. Program atau kegiatan non-formal di luar sekolah yang bertujuan untuk mengembangkan nilai-nilai tertentu, memperluas pengetahuan para siswa, dan menerapkan lebih lanjut dari apa yang sudah dipelajari. Kegiatan ini dengan berbagai macam pilihan yang dapat dipilih siswa sesuai minat dan bakatnya. Kegiatan ini juga mempertimbangkan kondisi lingkungan dan budaya di sekitar sekolah. Oke, yang terakhir ada kegiatan kokurikuler. Program atau kegiatan yang dilakukan untuk mendukung intrakurikuler. Tujuan dari kegiatan ini adalah untuk bisa lebih memahami, menghayati, dan memperdalam mata pelajaran maupun materi yang telah disampaikan di kelas oleh guru. Pelaksanaan kegiatan ini dapat dilakukan secara individu atau kelompok. Oke. Yang B itu ada 7 karakteristik lingkungan. Sekolah sebagai suatu ekosistem merupakan sebuah interaksi antara faktor biotik dan faktor abiotik. Kedua unsur ini saling berinteraksi sehingga menciptakan situasi yang selaras dan harmoni. Nah, berikut ketujuh aset atau modal. Yang pertama ada aset manusia, aset sosial, aset fisik, aset lingkungan, aset finansial, aset politik, aset agama, dan budaya. Ketujuh aset ini sudah kita bahas secara mendalam, ya, baik di ruang kolaborasi dengan Bapak Fasilitator maupun di ruang demonstrasi dengan instruktur yang hebat pula. Voice, aspek voice atau suara.
suara pilihan suara pilihan kepemilikan murid. Oke. Ketika kita berbicara tentang suara murid, maka kita sebenarnya bukan cuma memberi kesempatan untuk mengkomunikasikan ide dan pendapat, namun lebih ke arah bagaimana kita memberdayakan murid agar memiliki kekuatan untuk mempengaruhi perubahan. Suara murid yang otentik memberi kesempatan bagi murid untuk berkolaborasi dan membuat keputusan dengan orang dewasa tentang apa dan bagaimana mereka belajar dan pembelajaran rekan dinilai. Yang berikutnya ada di aspek pilihan atau choice. Jika kita menginginkan murid mengambil peran dalam pembelajaran mereka, maka kita harus memberikan kesempatan untuk memilih apa dan bagaimana mereka akan belajar. Memberikan pilihan pada murid dapat memberdayakan murid, mendorong keterlibatan dalam pembelajaran dan mengenalkan pada minat pribadi dalam pengalaman belajar. Selain itu, memberikan murid pilihan juga meningkatkan motivasi dan otonomi murid yang dapat memberikan dampak positif pada efikasi diri dan motivasi murid. Aspek yang ketiga adalah kepemilikan atau ownership. Kepemilikan dalam belajar atau ownership on learning sebenarnya mengacu pada rasa keterhubungan, keterlibatan aktif dan minat pribadi seseorang dalam proses belajar. Saat murid berhubungan, baik secara fisik, kognitif, sosial, emosional, dengan apa yang sedang dipelajari, terlibat aktif dan menunjukkan minat dalam proses belajarnya, maka kita dapat mengatakan bahwa tingkat rasa kepemilikan mereka terhadap proses belajar sangat tinggi. Oke. Program atau kegiatan yang kita diskusikan di modul ini adalah program Hybrid Learning Program, di mana Hybrid Learning Program ini adalah benar-benar program yang menghamba kepada siswa, di mana kemerdekaan belajar anak itu benar-benar bisa terimplementasi secara real dan nyata, yang benar-benar mengacu kepada hak dan kewajiban mereka yang nyaman dan menyenangkan. Program ini merupakan program intrakurikuler di SMKN 1 Tabanan karena dilakukan untuk memberi kemerdekaan belajar berbasis waktu dan tempat serta kemudahan mengakses pembelajaran secara digital dengan menggunakan LMS Moodle, baik online maupun offline, dan menguatkan materi pelajaran yang diberikan di kelas sehingga dapat meningkatkan kemampuan siswa dan menciptakan kenyamanan pembelajaran yang menghamba pada murid. Berikutnya karakteristik lingkungan ya. Lingkungan yang menyediakan kesempatan untuk murid menggunakan pola pikir positif dan merasakan emosi positif. Murid SMKN 1 Tabanan dikenal dengan murid-murid yang memiliki kreativitas tinggi dan berkarakter baik dan sangat antusias sekali kalau pembelajaran dilakukan dengan hybrid learning. Hal ini dilakukan untuk mengembangkan pola pikir yang positif dan menyenangkan sehingga mendapatkan pembelajaran yang nyata. Komunitas SMKN 1 Tabanan sangat bagus, baik manajemennya, guru-guru, karyawan, penjaga keamanan, petugas kantin, sehingga bisa bekerja sama dalam menciptakan iklim emosi yang positif. Sehingga hal inilah yang dirasakan murid merasa selalu nyaman dan antusias dalam aksinya. Oke. Berikutnya, di yang kedua itu ada lingkungan yang mengembangkan keterampilan berinteraksi sosial. Murid-murid SMKN 1 Tabanan memiliki keterampilan dalam berinteraksi sosial di dalam kelas mereka. Sangat menghargai teman, dapat bekerja dengan temannya secara baik dan bersahabat. Pengembangan keterampilan berinteraksi sosial di kegiatan intrakurikuler dengan melakukan hybrid learning, mereka sudah bisa bekerja sama antar teman sehingga setiap aksi hybrid learning selalu dalam rasa kebersamaan yang nyaman. Berikutnya, lingkungan yang melatih keterampilan yang dibutuhkan murid dalam proses pencapaian tujuan akademik ataupun non-akademik.
Dalam melatih keterampilan bidang akademik dan non-akademik, pihak sekolah dan semua komunitas sangat memberikan dukungan penuh terhadap sarana dan prasarana pendukung, termasuk melatih para guru agar bisa memberikan bimbingan yang baik buat keberhasilan murid di sekolah. Lingkungan yang berikutnya, lingkungan yang melatih murid untuk menerima dan memahami kekuatan diri, sesama atau masyarakat. SMKN 1 Tabanan selalu menerapkan budaya positif kepada muridnya. Dengan kompetensi para guru yang profesional ini mampu menumbuhkan keterampilan mengelola dan melatih emosi dengan baik, sehingga murid-murid memiliki karakter yang baik pula, baik di keluarga ataupun sesama temannya. Oke, sesama temannya. Berikutnya adalah lingkungan yang membuka wawasan murid yang berbasis tujuan, harapan, dan mimpi. SMKN 1 Tabanan memiliki banyak sekali program yang berpihak pada murid seperti program hybrid learning. Hal ini dilakukan supaya murid-murid tidak merasa bosan, dan dari hybrid learning ini mereka bisa bermimpi, berimajinasi untuk masa depan mereka. Hybrid learning ini mengacu juga pada kepemimpinan murid. Lingkungan yang menempatkan murid aktif dalam proses pembelajaran. SMKN 1 Tabanan termasuk sekolah yang memiliki lingkungan sekolah yang nyaman dan aman, serta sarana dan prasarana yang lengkap, dan sudah menerapkan pembelajaran sosial emosional pada murid, sehingga murid selalu kreatif dan inovatif dalam pembelajarannya. Lingkungan yang menumbuhkan daya lanting dan sikap tangguh. SMKN 1 Tabanan selalu memaksimalkan dukungannya terhadap murid, sehingga murid-murid benar-benar memiliki karakter yang baik, tangguh, dan mampu bertahan di sela kesulitan. Program hybrid learning ini berorientasi kepemimpinan pada murid. Bisa dilihat dari satu suara, melibatkan murid dalam perencanaan hybrid learning. Yang berikutnya, murid diberikan kesempatan untuk mengemukakan ide-ide tentang program hybrid learning. Ini dari aspek suara. Berikutnya dari aspek pilihan atau choice. Di aspek pilihan atau choice ini, murid memberikan pendapat tentang tempat, media atau sarana dan prasarana yang akan digunakan sehingga murid nyaman melakukan hybrid learning. Aspek yang ketiga adalah kepemilikan atau ownership. Murid terlibat aktif dalam program hybrid learning. Murid terlibat langsung dengan kelompoknya dengan pendampingan guru. Oke, teman-teman CGP Angkatan 6 yang hebat dan luar biasa. Demikianlah ulasan singkat saya tentang materi di modul 3.3 di forum diskusi eksplorasi konsep ini. Semoga apa yang saya sampaikan selalu bermanfaat untuk kita semua. Thanks for watching. Om Santi 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 Om. Puji Tuhan, haleluya. Buddha Maha Pengasih, Allahu Akbar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.